Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismon ini sepertinya dia lagi main detektif-detektifan, teman-teman. Jadi Rismon ini sedang menelusuri satu persatu tempat Jokowi KKN, koran yang menerbitkan nama-nama yang lulus di UGM tahun 80. Tapi sayangnya, setiap dia menelusuri data-data dan fakta itu, malah dia sendiri yang menggali kuburnya, teman-teman. Aduh, dia semakin menggali kuburnya lebih dalam. Dan ini kocak loh. Dia ingin mencari celah untuk meloloskan diri dari jerat hukum, malah memperparah dan memperlama hukumannya sendiri, teman-teman. Ini kan, aduh, kasihan banget Rismon ini. aduh, Rismon. Dan lagi ya, Firdaus Owiwobo menantang Rismon adu tinju di atas ring, teman-teman. Dan hadiahnya fantastis loh, 1 miliar. Dan kalau Rismon nggak mau, ya Rismon disuruh keluar dari Indonesia dan pindah ke negara Panci, kata Daus. Ini semakin menarik dan lucu aja ya kasus-kasus ijazah Pak Jokowi ini. Aduh, kawan-kawan Rismon, Roy Suryo ini semakin overacting rupanya, teman-teman. Nah, selain itu ada video juga di mana Penasihat Kapolri Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi membongkar bagaimana operasi senyap dan juga operasi dari Roy Suryo yang ingin menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi. Karena semua cara, semua celah mereka manfaatkan untuk terus menyerang Pak Jokowi dan keluarganya, teman-teman. Dan hati-hati, jangan sampai Mas Gibran kena dampaknya dan bisa dimakzulkan. Nah, ini harus hati-hati, teman-teman. Kita harus jeli melihat gerakan-gerakan mereka, framing-framing mereka, agar ya tidak semena-mena dan tidak sembrono melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Pak Jokowi serta keluarga. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sudah menguji secara big data, analisa big data. Isu ini juga di media sosial juga relatif sepi, di lapangannya sepi. Memang kalau di channelnya Bang Refli rame. Walaupun kalau saya nggak mau jawab tantangan Bang Refli, karena bukan begitu cara menguji pendapat opini publik yang benar. Betul. Bukan dengan mengadakan polling di YouTube channel, bukan. Kita harus melakukan survei langsung ke masyarakat polling dengan metode ya kan? Random sampling gitu. Soal benar apa nggak benar, jangan diperdebatkan lagi. Kan saya sudah membuktikan di ruangan ini berkali-kali gitu. Metode mana yang bisa dipercaya dan metode mana yang benar gitu. Jadi emang sosokan Refli nih ya, sosokan ilmiah, survei. Padahal ya dia bikin survei di kolamnya sendiri, teman-teman, di channel YouTube-nya sendiri. Terus dibilang itu adalah mewakili rakyat ya kan? Ngimpi kau Refli. Pas kehutanan aja ya, nggak pakai. Bukan maksud iya. Seseorang bernama Joko Widodo, tapi nggak ada D3 atau di berapa ya sarjana ya, hanya tulisan fakultas kehutanannya saja. Terus ada nomornya. coba dekatkan ya. 1185 sekian tuh. Banyak orang. Oke, versi digital ya sayangnya ya. Oh iya. Jadi pemirsa 1980 sudah didigitalisasi. Nggak tahu kenapa khusus 1980 didigitalisasi kan? Cuma itu aja. Dan tahun 1980 aja ya. 79, 81 digital juga. Itu ada dari 1945 sudah ada di digitalisasi. Sampai 2. Bukan itu masalahnya, di arsip ini tahun 78, 79 ada, 80 nggak ada, 81, 82 ada semua, cuma 80 itu. 80-nya ada loh Pak, tapi ya itu nanti ada 80-nya. Enggak, di sini yang 1980 ada nggak analognya? Awalnya kan. Nah, mereka tadi mencoba untuk memframing, teman-teman. Dengerin tadi si Rismon ngomong apa. Katanya hanya 1980 yang didigitalisasi. Notabene itu tahun kelulusan Pak Jokowi masuk ke UGM.
Nah, dia mau memframing bahwa pemilik koran ini hanya mendigitalkan, Pak Jokowi yang lain nggak digitalkan. Padahal semua di bawah 80 sudah digitalisasi dan di atas itu sudah digitalisasi. Ini kecil lagi si Rismon nih. Dan tadi kawannya Rismon tuh kan ngomong tahun 80 didigitalisasi, tapi manualnya, kertasnya nggak ada. Padahal ada. Kasihan banget orang-orang ini ya. Sok-sok mau jadi detektif padahal dipermalukan loh. Dipermalukan di tempat koran ini loh. Kocak juga orang-orang ini. Gini, Mbak, kenapa tahun 1982 tadi ada? Kenapa 1980 digital? Kan ini kan 1980 juga ada, Pak. Oh, ada mana? Tuh ada. Oh. Ada. Apa namanya? Tahun itu yang menginformasikan itu pun juga. Ini Bernas ya, Pak ya? Beda. Bukan. Itu Kedaulatan Rakyat. Ini Bernas. Iya, beda lagi. Ya. Nanti ada Untuk bukan beda. Bernas dengan Sono. Kecele ya kan, berharap mereka bisa mencari celah di kantor koran Kedaulatan Rakyat. Malah dia menemukan fakta bahwa Pak Jokowi beneran lulus tahun 80 masuk ke UGM. Kocak si Rismon. Kocak banget lu, Mon. Sudah kemarin datang di tempat KKN Pak Jokowi, katanya desanya berdiri tahun 2007. Pas dia ke sana dijelaskan kalau desa ini berdiri tahun 50-an. Kocak sekarang koran lagi nih. Dan kemarin Rismon juga sempat ketemu dengan orang yang sempat berinteraksi dengan Pak Jokowi ketika KKN di desa tersebut. Usaha lu itu, Mon, usaha lu untuk mencari celah kalau kalian bisa bebas dari hukum, nggak ada. Polisi sudah duluan menelusuri semuanya, Mon. Ini udah aku siapkan nih duit, ya. Nih, duit ya. Ini bukan omong-omong aja, capek kita omong-omong ya. 1 M loh. Nih duit cash, ya udah aku siapkan. Ya, nih. Nah, kalau kurang tambah lagi. Bisa sampai 10 miliar. 10 Yang penting miliar. begini, Rismon. Yang penting kau pertanggungjawabkan omongan kau. Dia mendalilkan, dia Ya, membuktikan. hari ini kita somasi kau. Ya. Rismon ya. Kau telah menghina Jenderal Polri, kami somasi. Ada 2 pilihan. Ya. Kau pindah negara ke negara panci atau kau ikut tanding. Iya. Pilihan yang negara pertama panci. enak tuh. Walaupun babak belur, tapi bisa dapat uang juga kalau menang Jokowi. Kalau lanjut ya keluar dari negara ya, kita. keluar negara, ya. Bikin negara panci, aku modalin kau, ya. Tanah 1 hektar untuk bikin negara panci. Ini kawannya. Ditantang tinju loh. Ayo Mon, lawan tuh Daus tuh. 1 M loh hadiahnya loh. Mungkin lu nggak ada duit ya kan selama ini, makanya memfitnah Pak Jokowi, nyari duit dengan memfitnah, dengan memframing jahat Pak Jokowi. Tuh 1 miliar tuh adu tinju sama Daus tuh. Lumayan kan? Kalau nggak katanya pindah sana ke negara panci. Cari nih gitu. Mempermasalahkan Apa yang Pak Jenderal mau lihat kalimat ini? poso dan puasa, Ya, puasa. okay. Ini Pak Jenderal kan orang Jawa asli nih, Jawa Tengah asli nih. Poso atau puasa tulisannya. Itu kan upaya Pak Roy ya, saya sebut kan Pak Roy yang itu ya. Upaya Pak Roy untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini loh, mereka itu betapa bohongnya kepada kita sampai koran pun dimanipulasi kan gitu kan. Dia kan menebarkan ujaran kebencian lagi itu. Menebarkan fitnah lagi, Pak, ini sampai ini pun itu dimanipulasi dia dengan menuduh bahwa ini kan kalau dulu kan tulisannya kan gitu, sekarang kan kok maksudnya kan poso bukan puasa kan gitu. Itu kan analisis dia kalau zaman segitu gitu. Tapi ya apakah itu ada kaitannya dengan untuk membuktikan bahwa itu pasti itu korannya itu pasti direkayasa apa enggak? Kan belum dibuktikan sekarang. Itu kan hanya analisis si Roy. Ya, baru mengatakan itu korannya itu adalah koran yang palsu lah. Dibuat dalam rangka untuk mendukung buktinya oleh Pak Jokowi kan gitu. Tapi kalau seandainya dia menimbulkan provokasi seakan-akan tidak mempercayai lagi kepada bukti yang ditemukan oleh Barreskrim itu. Kan gitu kan? Iya kan bukti dari Barreskrim. Dari sekian banyak bukti dia cuma mengambil yang itu. Ya itu karena ada kejanggalan kan gitu. Nah, terhadap kejanggalan itu ya nggak apa-apa. Itu kalau itu dianggap itu suatu ya. Kalau itu dianggap itu sebagai suatu pemalsuan. Ya. Tapi nanti kalau itu dibawa ke persidangan, pasti hakim akan nanyakan, Pak, kalau ini memang koran ini palsu, mana koran yang betul-betul waktu terbitan yang sama, nah, betul. yang menurut Bapak itu yang asli.
Kan tidak bisa hanya dikatakan ini zaman itu belum ada huruf ini. Hakim mana mau percaya kayak gitu. Berarti ini manajemen atau pihak perusahaan dari Kedaulatan Rakyat ini bakal bisa ya pasti jadi saksi kalau saksi untuk, gitu. Kalau untuk membuktikan apa gitu bener apa enggak, pasti manajemen KRI dipanggil nanti untuk membuktikan apa yang dituduhkan oleh Pak Roy itu tadi gitu. Tapi nanti kalau datang manajemen Kedaulatan Rakyat bersaksi dan menguntungkan Pak Jokowi, ya bakal di framing lagi. Ini kedaulatan rakyat sudah dibayar sama Jokowi, sudah di bawah pengaruh Pak Jokowi. Wah, gitu-gitulah teman-teman. Pokoknya orang ini aneh aja semuanya. Saya kembali pada pokok ya. Ini gonjang-ganjing mengenai ijazah palsu ini. Ini kan masalahnya kan terjadi karena terjadi persengketaan antara orang-orang yang dendam dengan Jokowi. Berarti apa yang digulir itu provokasi gitu? Ya, jadi ini apa yang terjadi di lapangan itu. Kenapa kok rame? Karena ini terjadi pertentangan pendapat antara orang-orang yang dendam dengan Jokowi dengan orang-orang yang simpatik dengan Jokowi. Itu poin yang pertama kali. Nah, entry poinnya adalah tuduhan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Itu kan masuknya kan gitu kan. Nah, kemudian karena mereka saling menuduh, yang menuduh ijazah itu adalah palsu, dia menunjukkan bukti-bukti di mana-mana, di media. Inilah buktinya, saya udah ngecek sini, ini begini, ini kok apalagi yang itu yang mereka ada berapa pakar kan yang mengaku pakar forensik, pakar telematika dan sebagainya. Saya udah pakai penelitian, saya tuh melakukan penelitian, nggak boleh diganggu gugat, itu kebebasan berdebat kan dan sebagainya kayak gitu ya. Nah mereka tapi secara umum mereka menuduhnya bahwa ini adalah ijazah palsu itu dengan menunjukkan bukti-bukti dan diumbar di media. Cara mengubarnya itu tadi dengan cerita-cerita yang kata dia sudah membandingkan dengan teori yang nggak bisa dibantahkan. Tapi sebetulnya yang mereka kerjakan kan teori yang salah itu. Membandingkan antara teori bukti forensik itu kan mestinya kan apa yang ditemukan dan kemudian dibandingkan dengan yang asli kan. Tapi mereka selama ini kan ngomong sudah gini ada kemiriman sekian, padahal ternyata yang dibandingkan adalah kopian. Dan kemudian di develop kemudian dibandingkan dengan yang ini, ya pasti nggak akan sama dong. Tapi kan dia nggak pernah terbuka. Kemarin yang debat terakhir Pak Roy Suryo saya katakan, Pak Roy kan dia ngomong sudah bandingkan juga ini nomor ini. Saya tanya, tiga identik kan, ini tidak identik. Saya tanya jawabnya, pernahkah Bapak pegang ijazahnya Pak Jokowi? Pernah, itu dari foto kemudian. Nah, saya bilang gitu. Kan dari foto, nggak yang asli nggak pernah. Itu kan nggak valid untuk penelitian. Betul, nggak valid. Dan itulah celah yang terbesar dari Roy Suryo dan juga Rismond. Makanya ya sepertinya hukumannya makin berat, vonisnya makin berat, dan kepala stresnya juga makin berat teman-teman. Karena ya mereka ini sudah kepalang tanggung, sudah nyebur, sudah nyelam, tapi tidak menemukan oksigen tambahan untuk bisa hidup lebih panjang teman-teman. Makanya ya sepertinya Rismond sedang mencari jejak-jejak digital atau jejak-jejak data bukti yang bisa meringankan mereka, yang bisa memenangkan di pengadilan. Tapi ternyata tidak ada teman-teman. Rismond tidak menemukan satupun celah atau bukti bahwa Pak Jokowi itu tidak lulus dari UGM. Semua bukti yang ditemukan Rismond itu menandakan dan membuktikan bahwa Pak Jokowi berkuliah lulus dari UGM. Teman-teman semua, kalau dalam konsep negara kita, yang punya kedaulatan atas wilayah itu adalah pemerintah pusat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah itu punya wilayah administrasi, itu artinya wilayah yang mereka urus, termasuk juga soal pulau-pulau. Jadi pulau ini diurus oleh pemerintah daerah yang mana, itu yang diatur oleh pemerintah. Jadi kita tidak bicara soal kedaulatan, karena kedaulatan itu milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, wilayah administrasi ini tentu ada pemberian nama, ada batas-batas wilayah, ya, termasuk juga pulau-pulau. Ini masuk wilayah administrasi mana? Jadi artinya gini, kalau pulau itu masuk wilayah administrasi daerah A, maka daerah A lah yang berkewajiban mengurus daerah pulau itu. Kalau daerah pulau itu termasuk wilayah daerah B, maka daerah B lah yang punya kewajiban mengurus
pulau tersebut. Karena ini bahasanya kita sama kita, gitu. Kan kita tidak bersengketa dengan pihak luar, dengan negara lain, tapi ini kira-kira ada aspirasi-aspirasi yang berbeda antara beberapa dua daerah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentang pulau-pulau tertentu. Nah, ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik, karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa. Jadi tentu Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Rismond dan kawannya sedang bermain detektif-detektifan, menelusuri jejak-jejak perkuliahan Pak Jokowi di UGM, menelusuri koran Kedaulatan Rakyat yang mengumumkan masuk di UGM tahun 80, mendatangi tempat KKN Pak Jokowi yang katanya ya menurut Rismond dan juga Roy Suryo, desa itu baru terbentuk tahun 2007. Padahal ketika dia ke sana dijelaskan sama sekdesnya bahwa desa itu berdiri tahun 50-an dan dia sempat bertemu dengan orang yang menyaksikan dan pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi ketika KKN di desa tersebut. Nah, ketika dia tadi juga mengunjungi koran Kedaulatan Rakyat, Rismond menemukan nama Pak Jokowi di koran tersebut, lulus masuk UGM tahun 80. Dan tadi ya mereka berdua ini berusaha untuk memframing bahwa yang didigitalkan hanya 80, tahun-tahun lain tidak digitalkan, dan itu langsung dibantah sama ibu tadi. Kayaknya itu manajemen dari pemilik koran itu ya. Dan kawan Rismond juga sempat memframing bahwa 80 dan yang lainnya memang digital, tapi dokumen fisiknya nggak ada. Ya ternyata dijelaskan lagi sama ibu itu, ada dokumen fisiknya, semua lengkap, komplit dari fisik dan digital. Jadi usaha-usaha Rismond dan kawannya untuk mencari jejak bahwa Pak Jokowi itu tidak kuliah dan tidak lulus dari UGM, semuanya zong, nol besar teman-teman. Ya ini sama saja, lagi-lagi saya katakan, Rismond semakin menggali kuburnya sendiri, menggali lebih dalam kuburnya sendiri, memperlama hukuman dia teman-teman. Ya dari sini bisa kita katakan dan disimpulkan bahwa bukti-bukti yang diberikan Rismond, yang ditunjukkan Rismond terkait dengan kepalsuan ijazah Pak Jokowi sebenarnya nggak ada teman-teman. Mereka nggak punya bukti apapun. Dia tidak pernah pegang ijazah Pak Jokowi. Dia tidak pernah, bukan tidak pernah, dia sudah menemukan fakta bahwa Pak Jokowi KKN. Dia sudah menemukan fakta bahwa Pak Jokowi masuk UGM 80. Dia sudah menemukan fakta tentang skripsi Pak Jokowi. Nah sekarang kan mereka ini sedang mengulik-ulik soal skripsi nih. Karena itu doang dokumen yang pernah dia pegang dan juga pernah dia sentuh dan foto. Ya itu pengakuan Rismond ya. Tapi teman-teman, menurut Bang Joshua Sinambela, lembar pengesahan yang ada di skripsi Pak Jokowi itu sama dengan lembar pengesahan puluhan temannya. Memang gak ada tanda tangannya. Karena di waktu itu skripsi itu ada dua macam. Ada yang masih mesin ketik yang ada tanda tangannya, yang biasanya itu di bawah Pak Jokowi. Yang kedua yang disetor ke perpustakaan itu yang dicetak pakai mesin press. Itu yang gak ada tanda tangannya. Ya memang seperti itu modelnya. Nah inilah. Nah makanya ini Rismond dan kawan-kawan, Roy Suryo itu sudah positif, sudah pasti, sudah barang pasti masuk penjara. Nggak ada lagi tawar-menawar. Dia tidak punya bukti. Mereka tidak punya bukti kuat untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Nggak ada sama sekali teman-teman. Makanya kan sekarang framing-framingnya semakin aneh tuh. Framing mereka semakin aneh, framing mereka semakin jauh. Tidak fokus lagi kepada ijazah, tidak fokus lagi kepada skripsi. Jadi dia sudah kemana-mana nih sekarang framing-framingnya. Mencari bukti-bukti, mencari bahan-bahan baru untuk menyudutkan Pak Jokowi.
Tapi ya sepertinya polisi sebentar lagi menaikkan status mereka sebagai tersangka teman-teman ya. Sehingga penyidikan bisa dilakukan dan mereka masuk pengadilan dan divonis. Nah ini yang kita tunggu-tunggu. Semoga cepat teman-teman ya. Oke mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.